Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang sama-sama terhormati guru kita Ustaz Dr. Ahmad bin Fatullah Imam, yang sama-sama kita hormati pula para pimpinan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal serta Bapak dan Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Istiqlal yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hadir bersama-sama di Masjid Istiqlal ini, masjid kebanggaan kita semua, dan kami atas nama pengurus Masjid Istiqlal mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kegiatan renovasi masjid sudah sampai di lanjutan utama dan semakin masif. Banyak beberapa tempat ditutup proyek, dan kami selalu menghimbau kepada Bapak Ibu untuk senantiasa memakai masker, ya, karena debunya sangat luar biasa sekali. Apalagi yang sering iktikaf duduk di masjid, tidak terasa kita menghirup debu karena sedang dilaksanakan pemolesan. Memang tidak kelihatan secara kasat mata, tapi kalau pakai kacamata besar mungkin kelihatan kayak kudus DPR. Ya. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka kajian hadis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema daripada kajian hadis kita pada Jumat ini adalah 9 manfaat besar bersedekah, tentunya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, 9 manfaat besar bersedekah dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini yang akan kita bahas, dan sebagaimana biasa guru kita Ustaz Lutfi akan memberikan pengantar. Mungkin tidak usah lama-lama saja, sekitar 15 sampai 20 menit, dan nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau mendengar tanggapan dari para jamaah sekalian. Untuk itu, hemat waktu, kami langsung saja persilakan kepada Ustaz Lutfi dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa asqi ala qala bil ilmi wa ja'alna mimma yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah salat Jumat sekaligus kajian pada Jumat Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengurus masjid yang saya hormati, saudara Abu yang saya hormati, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Ini seri kedua dari tema tentang sedekah. Besok satu seri lagi, dan insya Allah Jumat depan kita akan bagi buku. Jadi dua Jumat ini nggak ada pembagian fotokopian makalah. Minggu depan insya Allah sudah, karena sekarang sudah dipendetakan, sedang belum jadi Pak. Jemaah dapat semua insya Allah, paling 200-300 orang lah. 300 orang insya Allah kita siapin 300 buku.
Dan yang kita kepengen bukan bukunya, akan tapi ngamalinnya, dipraktekinnya, karena manfaat sedekah itu besar banget. Nah, hari ini sebelum kita masuk, kita baca istighfar dulu dan raditu robba dengan harapan dengan doa mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dengan segala kekurangan kita Allah memberikan ridhonya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, kalau makalah istiqlalnya ya ini, kalau flipbooknya sudah jadi, nah, ini flipbooknya bisa diklik ya, ini tinggal gini-gini doang, ini udah jadi. Nah, kemarin kita udah ngomong soal kewajiban zakat dan kesunahan sedekah. Sudah zakat itu wajib, sudah karena rukun Islam. Sedekah itu sangat dianjurkan dan Rasulullah tiap hari bersedekah atau jarang banget tidak bersedekah, selalu bersedekah. Sahabat-sahabat Nabi juga selalu bersedekah. Ternyata kita cari-cari dalilnya, orang yang sedekah itu untung bukan rugi, baik secara finansial ataupun secara maknawi. Maknawinya di akhirat untung besar, di dunia secara finansial juga untung besar. Cuman kan jarang orang yang sadar ya, jarang yang orang sadar. Mungkin pertanyaannya yang benar. Saya balik begini Pak Bu, soto Betawi enak nggak Pak? Enak. Pak Bu bilang enak kenapa? Udah nyoba kan? Tapi lebih enak contoh Makassar. Contoh Makassar sama Makassar. Sekarang pertanyaannya lagi, nikah enak nggak Pak? Alhamdulillah. Yang jomblo nggak bisa jawab. Ya, yang masih berjangka nggak bisa jawab. Kenapa? Baru ngimpi doang. Tapi yang udah bapak-bapak, yang udah punya anak, udah tahu ya bahwa nikah itu enak. Yang saya jawab hanya menikmati yang sudah pernah menikmatinya, Pak. Dan sekarang begitu juga, sedekah itu menguntungkan bagi yang sudah sedekah, yang merutinkan sedekah. Apa keuntungannya? Saya absen untuk keuntungannya berdasarkan poin. Atas kita akan baca hadis-hadisnya apa aja. Ini kalau misalnya ada manfaat sedekah berdasarkan Quran, ada manfaat sedekah berdasarkan hadis. Kita kajiannya hadis dulu Pak ya, bukan kita mengabaikan Quran. Yang pertama, sedekah akan menjadi amalan yang paling afdal. Sedekah akan menjadi amalan yang paling afdal. Ini maknawi atau duniawi atau ukhrawi? Duniawi boleh, ukhrawi juga lebih kuat. Yang kedua, sedekah dapat memadamkan siksa kubur. Untuk nggak kita bakal dikubur disiksa tapi dipadamkan oleh sedekah kita? Ini untuk sedekah dapat menghindarkan orang dari bala dan petaka. Ini dunia atau akhirat? Dunia. Tidak. Kita Pak mau aman bayar satpam, mau aman lagi bayar hansip, mau lebih aman lagi bayar polisi, pengawal ya, mau lebih aman lagi bayar Kopassus gitu kan, atau mantan Kopassus jaga lebih hebat lagi kan begitu. Sebenarnya mau lebih aman sedekah aja. Sedekah aja, ini sedekah dapat menghindarkan orang dari bala dan petaka. Udah gitu yang keempatnya, sedekah itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Untung nggak? Untung banget. Yang kelima, sedekah itu bisa terus langgeng walau sudah wafat. Sedekah jariah kan langgeng walaupun sudah wafat. Yang kelima, yang keenam.
Yang keenam, sedekah bisa menjadi payung di akhirat. Menjadi payung kita di akhirat. Orang nggak punya payung, kita punya payung. Payung kita apa? Payung kita adalah sedekah. Yang ketujuh, sedekah dapat menghindarkan orang dari azab neraka. Tadi azab kubur, sekarang azab neraka. Dapat menghindarkan orang dari azab neraka. Terus zakat atau sedekah bisa menjadikan orang masuk surga. Yang ke-8-nya bisa memasukkan orang ke surga. Ke-9-nya surganya lewat mana? Dipersilahkan masuk surganya melalui pintu sedekah. 9. Nah, untung dong, untung. Kalau Qurannya bilang apaan manfaatnya sedekah? Kita lihat Qurannya. Ini halaman 42 ya. Jaminan Allah untuk orang yang bersedekah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Terus Allah mengembangbiakkan sedekah-sedekah hamba-hambanya sampai gunung untuk kemudian dikembalikan kepada hamba-hambanya. Nah, Quran yang lain lagi ini pahala zakat dan sedekah dalam Al-Quran akan dilipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda. Akan dilipat gandakan pahalanya dengan berlipat-lipat ganda. Allah persiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar, yaitu surga. Akan terhindar dari siksa neraka, akan disiapkan pahala yang besar karena akan menjadi pewaris surga dan menjadi orang-orang yang bahagia. Ini sedekah. Nah, sedekahnya berapa duit sedekahnya? Kan kita bilang Pak kemarin Pak, zakat ada angkanya. Zakat 2,5%, 5%, 10%, 20%. Ya, ada angkanya Pak. Kalau sedekah nggak ada angkanya. Nah, bagi yang di kantongnya ada 500.000, mau sedekah 500.000-nya semuanya boleh. Mau 400.000 doang boleh, mau 5.000 doang juga boleh. Mau 1.000-an juga ada 1.000-an boleh atau enggak? Boleh. Nah, cuman 1.000-an nggak berasa, 100.000 berasa, 500.000 lebih berasa lagi. Berasa keluarin atau berasa diganti? Berasa digantinya Pak. Tapi berasa keluarin dulu. Karena Allah akan lipat gandakan pahala. Yang benar karena Bapak belum merasakannya, belum menikmatinya. Kalau benar Ustaz, Bapak berarti sudah merasakannya, sudah menikmatinya. Nah sekarang bab kita apaan? Yang ngomong siapa nih? Yang ngomong akan dilipat gandakan siapa? Yang akan bilang diganti siapa? Yang bilang nggak bakal berkurang harta kita karena sedekah siapa? Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah. Bukan hoak, bukan bohong, ya, bukan tipu-menipu, bukan janji-janji palsu, akan tapi benar-benar. Nah, tinggal kita bayangkan. Mana hadis, mana dalilnya? Dalilnya Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang meminjamkan Allah dengan qardan hasan. Meminjamkan Allah kan nggak mungkin pinjam dalam artian yang hakiki. Maksudnya kan barang siapa yang memberikan kepada orang lain sedekah, maka Allah akan yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan lipat-lipat gandakan buat dia. Ad'afan katsira, berlipat-lipat kali ganda. 2 kali kecil banget Pak, kalau 2 kali, 3 kali kecil banget, 10 kali kecil banget. Kalau kita pakai bank lagi mungkin Allah bisa bilang apa tadi hambatin ambatan sama asana bilang 700 Pak. Nah, jadi 2 kali lipat, 10 kali lipat kecil. Ini dalil yang pertama. Terus dalil yang lainnya, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim.
Orang yang bersedekah dan orang baik perempuan maupun laki-laki dan meminjamkan buat Allah dengan qardun hasanah, Allah akan lipat gandakan buat mereka dan Allah siapkan pahala yang karim, yaitu surga, pahala yang mulia. Bisa surga, bisa juga di dunia. Ayat yang lainnya itu qulillahu qardun hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakirun alim. Ini dilipat gandakan ia, diampuni ia, dan Allah akan berterima kasih kepada ayat yang lainnya, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qaninati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Ini ayatnya, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat. Apa buat mereka? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Disiapin maghfirah dan pahala yang besar. Ayat yang lainnya, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardun hasanan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu innallaha huwa khairan wa a'zamu ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Di sini wa a'zama ajra. Allah akan ganti dengan balasan yang baik, bukan balasan yang buruk, balasan yang baik, dan dikasih pahala yang besar. Nah, masih banyak lagi ayat-ayatnya yang menunjukkan apalagi yang kalian ragukan. Yang masih ragunya mana? Yang bikin kita masih nggak berani melangkah tuh mana? Ada beberapa ayat lagi yang kita nggak baca, kita baca hadisnya. Hadisnya yang bilang sedekah itu sebagai afdal amal mana? An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala dzukirani annal a'mala tubahi fatakulu shadaqah ana afdalukum. Rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim. Ini amalan-amalan kita di akhirat pada kaku pada menyatakan diri. Sholat bilang ana lebih afdal, puasa bilang ada lebih afdal, haji kita bilang ada lebih afdal, macam-macam amalan kita semuanya baca Quran ada lebih afdal, betul. Ternyata sedekah juga bilang ada afdalukum, saya yang paling afdal. Jadi yang benar yang mana ini? Semuanya benar, karena semuanya afdal. Karena sedekah itu sebagai burhan, dia jadi afdal, Pak. Sebagai bukti, Bapak ternyata apa enggak sih? Percaya, belum keluarin, belum sedekah, belum percaya, Pak. Kalau udah keluarin, baru namanya percaya. Buktinya adalah kasih ke orang, bagi orang sedekah kita, bagi ponakan kita, bagi tetangga kita, bagi orang yang membutuhkan. Ini sedekah akan menjadi amalan yang paling afdal. Ustaz, tadi bukan sabda Rasulullah tapi perkataan Umar. Bapak-bapak sekalian, kaidah hadisnya adalah masalah akhirat kalau dikatakan oleh sahabat itu bukan perkataan sahabat. Karena otak nggak bisa ngomong soal itu. Pasti beliau-beliau sahabat-sahabat Rasulullah pernah dengar dari Rasulullah. Nah, terus mereka menukil tanpa menyebutkan ini sebagai perkataan atau sabda Rasulullah SAW. Maka ulama hadis mengatakan hukumnya adalah hukum sebagai perkataan Rasulullah. Lahu hukum rafa kalau dalam istilahnya. Baik. Sedekah dapat memadamkan siksa kubur. Nah, mana dalilnya? An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur wa inna ma yastadilul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli shadaqatihi. Rawahu Tabarani. Hadisnya riwayat Tabarani sahih atau tidak? Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Kok Ustaz pakai? Nah, untuk fadail amal boleh. Asal dhaifnya tidak terlalu dhaif. Nanti hadis-hadis yang lain ada yang menguatkan. Berarti kalau misalnya diambil kesimpulan umumnya bisa menjadi hasan juga ini. Nah, di hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu dapat memadamkan panasnya api siksa kubur.
Ntar di akhirat kita akan bernaung di mana? Pakai payungnya payung sedekah. Payung sedekah atau payung basnas, Ustaz? Payung basnas. Payung sedekah. Baik. Hadis yang lain lagi, sedekah dapat menghindarkan dari bala dan petaka. Mana dalilnya? Ani Hasan Al Basri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasinu amwalakum bitaka wa da'u mardakum bisadaqah wastaqbilu abwajal malai bidu'a wa tadarruk rawahu Dawud. Ini hadisnya sahih atau tidak? Hadisnya mursal, dhaif. Tapi lagi-lagi ini dhaifnya bukan terlalu dhaif. Ulama masih membolehkan berdalil untuk fadhail amal seperti hadis ini. Hasinu amwalakum bitaka, bentengi harta kita dengan sedekah. Bentengi artinya apa? Jangan sampai kotor, jangan sampai tercuri orang, jangan sampai hancur ya, jangan sampai tidak berkah. Caranya gimana? Bayar zakatnya. Wada'u mardakum bisadaqah. Sakit juga. Sakit caranya apa? Sembuhin. Selain pakai obat, selain ke tabib, selain ke dokter, caranya adalah sedekah. Sedekah. Dan saya pernah cerita di majlis ini ada banyak banget orang yang sembuh karena sedekah. Salah satunya adalah masjid terbaik, masjid terindah di kota Damaskus, masjid modern terindah di kota Damaskus dibangun oleh satu orang, Masjid Al-Akram namanya. Dibangun oleh satu orang Syria tinggal di Perancis. Gara-garanya adalah beliau sembuh dari penyakit yang dokter sudah bilang polis kamu akan meninggal berapa bulan lagi. Dia datang ke guru saya, terus guru saya bilang datangin ke orang soleh. Orang soleh bilang ini bagi-bagi sedekah ke bulan. Dia bagi-bagi sedekah ke bulan. Akhirnya apa? Kanker atau kanker yang dibilang dokter udah stadium akut, udah tinggal menunggu hari, ternyata normal. Sebagai rasa syukurnya beliau bangun masjid. Masjidnya sebagai masjid yang termewah atau terindah di kota Damaskus pada waktu saya belajar di sana. Dan ada cerita yang baru 2 tahun ya di Saudi, ada orang penyakit liver Pak. Stadiumnya sudah sedang akut, tinggal menunggu hari. Berobat ke Cina pun dikatakan harus operasi dengan kemungkinannya tipis untuk sembuh. Akhirnya dia minta maaf ke rumah saudaranya, di tengah jalan ketemu ibu-ibu yang mengais tulang untuk mendapatkan daging. Ketika ditanya sama yang sakit ini, ibu lagi ngapain? Lagi mempersiapkan makan besar buat anak-anak saya di rumah. Kaget dia, mempersiapkan makan besar dengan cara ngais-ngais tulang. Panggil tukang dagingnya, Pak, tolong kasih ibu ini 1 kilogram daging per minggu selama 1 tahun. Berapa duit? 2.000 real, namanya 2.000 real, ini 2.000 real. Tolong ya, ibu ini kan dikasih uangnya kan dirap, dikasih sedekah kayak begitu dirap banget. Lantas doain bapak itu, ya Allah, orang baik banget, mudah-mudahan sehat badannya, sembuh penyakitnya, murah rezekinya, lancar usahanya, tambah bininya kalau kayak gitu. Akhirnya pergi ke Cina, harus dioperasi Pak, nggak jadi dioperasi. Kenapa? Udah normal kan? Normal. Ini luar biasa. Terus wastaqbilu dan hadapi abwajal bala, gelombang tsunami, gelombang cobaan, gelombang godaan dengan apa? Dengan angkat tangan, dengan doa dan tadarruk. Kita bermunajat, kita mohon ampun, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain mana sedekah dapat menghapuskan dosa-dosa. Ini hadisnya panjang dan hadisnya riwayat Imam Tirmidzi dikatakan sebagai hadis hasan gharib. Nilai hadisnya adalah hadis hasan. Karena panjang saya lewatin yang pendek aja.
Sedekah bisa terus lakukan walau sudah wafat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min talatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nah, kalau ada yang meninggal, yang bakal terus apaan? Cuma 3 kan. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga walad soleh, anak yang soleh. Bapak sekalian, ini saya buka ya. Kemarin ada yang nganterin, belum seminggu lah. Ada yang nganterin ke rumah saya satu tank Pak, uang. Isinya 300 juta. Tank sedekah. Orang ini kawin ulon, punya anak apa lagi? Umurnya sudah 60-an tahun, 60 berapa tahun. Mungkin sedekah beliau ke saya, mungkin 2 miliar kali. Itu udah 2 miliar. Bagus gak? Ya anak gak ada Pak. Anak gak ada, ilmu juga dia bukan orang alim. Jadi yang mau dibawa apa? Mau dibawa apa? Hartanya mau dibawa enggak? Dimakan dengan ahli waris. Kan begitu. Daripada buat ahli waris doang, sedekahin. Sedekahin kan dibawa ada. Buat makan ini silakan lah makan ya. Makan mobil silakan, mobil ini silakan. Yang kayak begini Pak. Ada lagi di Pondok Indah, saya ngajar di Pondok Indah. Ustaz, suami saya udah meninggal mungkin 10 tahun atau lebih, saya lupa persisnya. Alhamdulillah dari soal rezeki mas saya lumayan. Boleh gak saya bantuin bikin asrama satu? Saya bayar semua yang Ustaz omongin. Ya boleh lah, di Lombok ya. Nah, boleh lah Bu. Nomor rekeningnya mana? Nomor rekeningnya berapa? Daripada anak saya nggak bawa, karena nggak punya anak. Ilmu saya nggak punya ilmu yang bisa diajarkan ke orang lain. Ya saya bawa sedekah aja saya. Bagus nggak Ustaz? Bagus lah. Nah, yang penting ilmu itulah. Terus mudah-mudahan saya kemarin itu Pak, jadwal saya di Pondok Indah saya nggak datang karena saya pergi ke mana. Padahal kalau saya datang lagi, saya lagi pengen bikin air dari gunung sampai ke ini perlu 100 juta. Jadi pipa-pipanya itu butuh 100 juta. Saya yakin kalau ada yang lagi, Ustaz, saya aja deh beli pipanya biar saya sedekah jariahnya pakai air. Utsman bin Affan sedekahnya kan pakai air. Sumur Utsman bin Affan, bapak yang haji ya, di Madinah, sumur Utsman bin Affan, beliau sedekahnya pakai air dan luar biasa. Sampai sekarang masih orang minum, sedekahnya masih nyala. Baik ya. Ustaz, bukan di Pondok Indah doang, di sini juga hadir Ustaz. Yang mungkin Ustaz pipa buat air, alhamdulillah saya tunggu habis kajian. Nah, sedekah dapat menghindarkan orang dari neraka. Mana dalilnya? An Ali bin Hatim radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqun nara walau bisikil amrah." Hindari neraka walau dengan sebiji kurma. Sebenarnya kan bahasanya bukan sebiji Pak ya. Kurma yang dibelah dua. Bahasa kita kan 1000 perak Pak. Hindari Bapak dari masuk neraka dengan 1000 walaupun dengan 1000 perak. Punya 10.000 jadikan 10.000. Ngasihnya kepada siapa? Kan tadi kita bilang kalau sedekah ngasihnya terbatas zakat 8 asnaf. Tapi kalau sedekah enggak Pak. Saya zakat mungkin beliau boleh jadi enggak.
Kalau termasuk fisabilillah beliau boleh terima. Tapi kalau sedekah, kalau masalah baru sedekah boleh. Tapi kalau zakat boleh jadi boleh, boleh jadi nggak boleh. Begitu juga yang lainnya Pak. Jadi lebih gampang. Hadisnya sahih atau tidak? Sahih. Hadisnya muttafaqun alaih. Satu lagi Pak Bu, ini kayaknya debunya luar biasa. Jadi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Arabiyan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah kullanya la amalin idza amiltuhu dakhaltu jannah qala ta'budu la tusyriku bihi syai'an wa tuqimu shalah wa tu'ti zakah al-mafruḍah wa tasum ramadan qala walladzi nafsi bi yadihi la azidu ala hadza qala ma walla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarra wa yanzuru ila rajulin min ahli jannah fa yanzur ila hadza muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ada orang Badui nanya, ya Rasulullah, tunjukin saya amal yang bisa memasukkan saya atau membuat saya masuk ke surga. Rasulullah bilang, ente sembah Allah, jangan sampai di semua itu disebutkan. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Zakat yang makruh. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Ini sedekahnya mana? Kan kita bilang Pak, ahli zakat apa? Zakat. Bapak udah mengeluarkan zakat, wajib nggak mengeluarkan sedekah? Wajib. Wajib. Berapa persennya? Nggak ada persennya. Nggak ada persennya. Bahkan kalau misalnya kita mau hitung-hitung Pak, kita yang udah rajin sholat ya, udah bagus. Insya Allah sedekah kita lebih besar dibanding zakat kita. Zakat kita mungkin cuma 2,5%. Tapi sedekah kita insya Allah bisa sampai 5%. Satu lagi yang pendek Ustaz. Dipersilakan masuk surga melalui pintu sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah dia min abwabil jannah. Ya Abdullah hadza khairun wa man kana min ahli shalah dia min babil shalah. Man kana min ahli jihad dia min babil jihad. Man kana min ahli siyam dia min babil rayyan. Man kana min ahli sadaqah dia min babil sadaqah. Qala Abu Bakar bi abi wa ummi ya Rasulullah ma'ala man duhiya min tilkal abwab min daruratin fa ahadun min tilkal abwab kulliha qala na'am wa arju an takuna minhum. Rasulullah cerita tentang di akhirat ini ada orang yang dipanggil dari bab jihad, ada orang yang dipanggil dari bab sholat, ada orang yang dipanggil dari bab siap yaitu bab rayyan, ada orang yang dipanggil dari bab sedekah. Ini ada berapa bab nih? 1, 2, 3, 4 ya. Dari 4 bab Abu Bakar bilang begini, ya Rasulullah, saya sih nggak penting tuh masuk dari bab mana, bab mana. Mungkin nggak orang dipanggil dari babnya semuanya, dari 4 bab atau dari 5 bab. Kalau surga itu 8 bab, 8 pintu, mungkin nggak ada orang yang dipanggil dari 8 babnya. Kata Rasulullah, ya. Dan saya berharap kamu dipanggil dari 8. Bapak sekarang kan mau dipanggil dari mana? Bab sholat, jemaahnya maghrib doang. Tahajud jarang, ada. Bab puasa buat Ramadan doang. Jadi bab yang mana lagi? Yang paling gampang Pak, di antara yang paling gampang di sini adalah bab jihad. Harus ke Afghanistan. Jauh Pak, harus ke Malaysia jauh. Nah, yang paling gampang adalah bab sedekah. Bab sedekah di mana? Di kotak amal. Nah, samping Bapak ada. Ntar keluar Istiqlal ada. Nomor rekening ada. Jadi kan ada. Loh, jangan bilang banyaknya, akan tapi rutinnya.
rutinnya. Nanti kan setiap kali kita sedekah ada malaikat yang doain kan, malaikat bilang ya Allah untuk Pak Abu udah Abu Hurairah udah sedekah tuh gantiin ya Allah. Nah lipetin, bukan cuma gantiin doang, lipetin. Didoain tiap hari sama malaikat. Gimana enggak? Nah dengan paparan yang agak singkat ini nanti insya Allah bisa dibaca, bisa dilihat ya. Saya mengharapkan kita lebih lanjut lagi, lebih giat lagi, lebih mau lagi sedekah, lebih banyak lagi bersedekah. Yang untung bukan orang Pak, yang untung bukan yang kita kasih, yang untung adalah kita. Baik untungnya secara finansial maupun untungnya secara maknawi, secara ukhrawi. Nah, kalau mau untung bersedekahlah, kalau mau kaya bersedekahlah, kalau mau aman sedekahlah, mau sehat sedekahlah, sedekahlah. Itu saudara. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, dengan tadi kita tentu sudah menjelaskan kemuliaan atau manfaat yang kita mendapatkan dari sedekah. Untuk itu di sesi yang kedua ini langsung saja kami persilakan Bapak jemaah yang ingin bertanya atau yang ingin menanggapi, langsung aja Pak. Bisa mengarahkannya di sana, berdiri ya. Ya langsung aja antri, di sana Pak. Antri di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu tahu sama saya. Iya, tak. Terus setelah saya baca langsung keluar lama dan kemudian sama dengan kita bersedekah dan sebenarnya itu kan kita masuk semua sama banyak untuk melakukan. Ya, nanti nih Pak. Mohon ingat terlalu cepat Pak ya, biar bisa dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Alfi. Ya. Saya mengenai masalah pangan. Kita semuanya mempunyai uang bahkan ada kata-kata mengatakan money is buying uang. Dan kata ini saya sama jatah karena duniamu seolah-olah engkau akan ketika hadis ini yang tanya sampai di sini manusia akan berubah menjadi kenapa tidak? Karena manusia akan berpindah seenaknya sendiri dan kata mengeluarkan segalanya. Tetapi ada bagian juga mengatakan tapi apabila engkau berpikirnya seolah olah Mati besok. hadis yang kedua mengatakan carilah airmu seolah-olah carilah airmu dunia akan di. Menurut saya lupa bagaimana menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kasih perkenalkan
Saya bertanya bagaimana hukumnya orang yang sudah bersedekah tapi dalam kerjanya itu mau juga mensuap uang. Kedua, pimpinan koperasi yang kerjanya mencari uang tapi mencari uang. Ketika ini di luar jelas, apakah benar orang yang bersafar sholat Jumat tidak boleh digosok di jamaah asar? Itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Nama saya Haji Kamil Haji. Umur saya 76 tahun. Jadi masalah sedekah ini ada pertanyaan saya satu. Walaupun mungkin tidak masalah. Bagaimana caranya sedekah akan dilakukan apabila saya ingin jadi menteri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, saya mau bertanya nih. Pertanyaan saya, bakal apa tidak sedekah kita apabila kita mengharapkan ibadah di dunia? Mungkin segitu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama mirip dengan pertanyaan terakhir. Soal boleh nggak kita minta balasan? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Yang nggak boleh itu kalau mintanya kepada manusia. Nggak boleh itu kalau minta sama manusia. Saya kasih sedekah ke Pak Abu, kalau ganti ya, gantiin. Tapi kalau mintanya sama Allah boleh. Karena Allah itu kita nggak sedekahnya boleh meminta, dan Allah sangat senang dengan doa, dengan permintaan. Allah sangat senang. Terus berarti ada balas jasa, bukan berarti itu sama dengan kan ketika kita berdoa ya Pak, jangan salah doanya Pak, jangan salah. Ketika saya bersedekah, ya Allah, ini aku udah sedekah ya, harus balas dengan jangan pakai bahasa ancaman, jangan pakai bahasa ini sama dengan, akan tapi bahasa hamba. Bahasa hamba yang taat sama perintah Tuhannya dan menempatkan diri sebagai hamba yang selalu bermohon kepada Tuhannya. Contohnya gimana? Ya Allah, alhamdulillah tadi saya bisa bantu orang. Sedikit ya Allah cuma 100.000. Mudah-mudahan kau terima ya. Mudah-mudahan aku mengeluarkannya ikhlas dan kau kalau jadikanlah saya orang yang rajin untuk bersedekah dan selalu bersedekah. Ya Allah, boleh saya minta hajat. Kau kan suruh aku berdoa, hambamu berdoa, dan aku berdoa. Hajat saya adalah 1, 2, 3, 4. Boleh. Sedekahnya 100, sedekahnya 1 juta, mintanya mobil Avanza 150 juta, boleh. Bapak baca Quran, kami baca Quran, minta Avanza, boleh nggak Pak? Boleh Pak. Amal soleh boleh untuk minta. Cerita orang yang terperangkap di gua ya. Ada 3 orang yang terperangkap di gua, kan nggak bisa keluar. Ceritanya mereka hujan bermalam di gua, tahu-tahu ditutup batu. Kan semuanya dengan amal soleh. Satu berdoa karena kasih minum susu orang tuanya, keluar. Atau berdoa karena tidak berzina dengan wanita cantik, keluar. Satunya lagi yang amanah ya, keluar. Dan ulama menyatakan boleh berdoa dengan amal soleh. Cuman kita jangan merasa kayak kita sama orang, bukan. Kedudukan kita tetap sebagai seorang hamba, tetap sebagai seorang yang meminta kepada Tuhan. Tinggal menepatinya saja. Terus kalau saya punya utang, saya diutangin sama adik saya punya utang sama saya sekian juta, kalau saya sedekahin itu termasuk atau enggak? Bisa Pak, bisa menjadi sedekah.
Cuman saya cenderungnya gini, pernah saya kupas di sini soal utang piutang. Saya bilang kan utang itu pakai jangka ya, pakai jangka. Pak Abu nih utang ke saya 10 juta. Nah, Pak Abu 2 bulan ya, 2 bulan 10 juta. Ini saya kasih 10 juta. Ketika 2 bulan, Pak Abu harusnya lapor ke saya atau saya boleh nagih. Harusnya beliau yang lapor ke saya. Ustaz, mohon maaf, saya belum bisa bayar. Kan begitu. Setelah 2 bulan kebanyakan kan Pak Abunya kabur, nggak berani ketemu kan begitu. Nanya. Kalau begitu kan boleh nggak saya minta? Boleh. Nah, atau saya bilang Pak Abu, ini 2 bulan kalau belum mampu bayar, ya sebulan lagi dah. Sebulan lagi. Pahala saya berapa? Pahala saya kan 18. Ketika saya utangin Pak Abu 2 bulan, berarti kan saya pahalanya 18 kali lipat. Al-Qardu kan 18 kali lipat, bukan 10 kali lipat. Ketika saya perpanjang sebulan lagi, maka saya tambah dapat 18 kali lipat. Sebulan lagi saya tanya, Pak udah bener belum? Belum, Ustaz, gimana ya? Ya udah, 2 bulan lagi dah. Saya dapat lagi Pak, 18, 3 kali 18. Terus gimana kalau misalnya pas bulan awal-awal dia bilang udah nggak usah bayar Pak Abu, udah selesai sedekahin. Menurut saya jangan. Menurut saya nih jangan. Karena kan babnya bab utang Pak, bukan bab sedekah. Kalau bab sedekah ya dari awal sedekah. Kalau bab utang kan harus bayar dulu. Ketika nggak mampu tambah lagi waktunya. Nggak mampu tambah lagi. Ketika udah nggak mampu lagi udah tutup bukunya. Tutup bukunya dengan saya udah ikhlasin, saya udah sedekahin ke. Dan orang yang punya utang kan boleh mendapatkan zakat al-ghanimin. Itu pertanyaan yang kedua. Iya, hadisnya benar atau enggak? Ini hadisnya mauquf ya, bukan perkataan Rasulullah, perkataan sahabat. Tapi maknanya benar. Orang-orang kejalan dunia kan wabtaghi bima taqaddara daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kan bahasa Qur'annya seperti itu. Carilah akhirat, jangan lupain dunia. Kalau kita pakai bahasanya persentase, bukan cari akhirat 100%, cari dunia 100%, enggak Pak. Carilah akhirat 50%, bukan. Carilah akhirat 75%, carilah dunia cukup 20%. Kok banyakkan akhiratnya bukan sama-sama? Karena apa? Karena akhirat lebih besar dibanding dunia. Kan ayatnya kan wabtaghi, kejarlah akhirat, bukanlah kejarlah dunia. Dunia itu cuma wala tansa, jangan lupain. Nah, jangan lupain kan minimal. Minimalnya berapa? Ya sepertiga lah. Sepertiganya juga kalau dibanding akhirat, kebanyakan akhirat harusnya. Udah dunia tuh sepertiga udah kebanyakan. Harusnya kurang dari sepertiga. Harusnya ya. Cuman kitanya aja yang wa innaka wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kita ini senang sama dunianya kegedean Pak. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Innallah, jawabannya adalah innallah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu senang yang baik. Allah itu baik dan menyenangi yang baik. Orang sedekah dari harta yang halal, yang haram ya, apakah diterima oleh Allah? Nggak diterima. Saya korupsi untuk bangun masjid, diterima nggak? Nggak diterima. Itu pitung di mana pitung? Pitung zaman penjajah. Kalau zaman penjajah boleh, kita ngambil harta Belanda ya, waktu zaman penjajah boleh. Tapi kalau sekarang kita nyolong di perusahaan Belanda, haram Pak. Nggak boleh, karena kita bukan waktu perang. Tapi kalau waktu zaman tahun 30, tahun 1910, boleh nggak kita ada di rumah orang Belanda, kita curi gitu, hartanya? Boleh, karena lagi perang, kondisinya perang. Boleh, itu nyuri buat sedekah, boleh.
boleh. Karena lagi perang. Kalau sekarang nih saya korupsi untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, diterima atau enggak? Enggak diterima. Mereka ingin jadi menteri bisa atau enggak? Bisa, Pak. Bisa. Syaratnya apa? Menteri mahal atau enggak? Mahal. Sedekahnya yang mahal. Berapa maharnya? Berapa maharnya? Tapi jangan kasih ketua partai, jangan kasih macomblang, kasihnya ke Allah. Pak, saya dengar cerita zaman Gus Dur, zaman SBY, ada orang yang terima jadi menteri itu di luar dari normal. Tadi Imam Ketua Masjid Istiqlal saya candain karena nama beliau ada di bursa. Saya candain tadi. Oke. Telepon jangan dimatiin ya. Jangan dimatiin, ntar ditelepon sama istana buat dia saya gitu ya. Dalam artian bisa atau enggak bisa. Bisa jadi pengen jadi menteri, Ustaz jadi gubernur, jadi menteri enggak. Pak biasanya amanah itu jangan dicari, tapi biarlah diterima. Kaidahnya kan gitu ya. Jadi gubernur jangan cari, tapi biarlah orang cari. Jadi menteri begitu juga, jangan cari, biarlah orang cari. Nah, Nabi Yusuf cari jadi menteri. Jadi menteri itu pakai ngajukan diri karena beliau melihat nggak ada yang lebih pantas daripada beliau. Bikinnya kan gitu Pak. Kalau saya atau Bapak merasa yang nggak ada yang pantas untuk jadi menteri agama nih, maka saya boleh ngajukan diri ke Pak Jokowi, Pak Presiden atau Pak Kiai Ma'ruf Amin. Pak, menurut saya nggak ada yang lebih pantas dari saya. Karena saya begini. 2-3 hari yang lalu kali saya ikut sidang sama Pak Kiai Ma'ruf, Dewan Syariah Nasional. Dia yang pimpin. Nah, itu salaman saya nggak bilang ke Pak Kiai, kayaknya saya mati. Enggak, karena memang saya masih belum lihat bahwa saya pantas untuk jadi menteri. Tapi kalau Bapak merasa, boleh Pak, boleh kayak gitu. Soal sedekahnya, boleh aja. Berapa maharnya? Nilai ta'alanya. Nilai ta'alanya berapa? Saya lihat ketika suatu yang berharga, kita juga ngasihnya yang berharga, jangan yang nggak berharga. Orang kaya ya, dia tahu kalau ke rumah sakit ini, operasi ini biayanya 100 juta, mamanya Pak. Dia mau pakai sedekah aja dah, cuma 10.000 ini. Ini nggak termasuk yang oke. Dia coba beraniin berapa nih? Beraniin 20 juta, 30 juta kan masih untung Pak, masih untung 70 juta. Nah seperti Jumat bisa nggak dikodok dengan ini? Bisa Pak. Bisa dikodok kalau Bapak lagi ihram di Masjid Nabawi. Ihram banyak orang yang menjamak zuhurnya dengan asarnya dengan sholat di Jumat di Masjid Nabawi. Boleh nggak di masjid sini? Boleh kalau Bapak orang Surabaya, kalau Bapak orang Riau tadi di jamak boleh. Tapi kalau orang Kuningan kayak saya, Riau nih nggak boleh. Nah, karena masafahnya belum cukup ya, belum cukup. Baik, insya Allah saya janji bulan depan akan saya kasih buku yang ini ya, buku tentang keutamaan, dan Bapak bisa pakai buat ceramah, buat sharing, buat tambah semangat.
Boleh, tapi bulan depan, insyaallah bulan depan 200-300 Pak Rajin 300 ya, insyaallah kita siapin 300 dari Basnas Basis Provinsi DKI. Amin ya Allah. Ya, kita doa Bapak ya, wafatnya karim wafatnya ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahman Madinah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah banyak bagi jalan kalimat sultan Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallam. Wa ma'ina la dzikrika wa syukrika wa istighfarika wa tawfiqika la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim. Kami jadikanlah kami orang-orang yang mau bersedekah, orang-orang yang mencintai untuk bersedekah ya Allah, orang-orang yang selalu ingin mencari kesempatan untuk berbagi kepada orang lain ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang meminta-minta ya Allah. Jadikanlah kami hanya meminta kepadamu ya Allah. Kami wajib meminta kepadamu karena kami adalah hamba-hambamu yang lemah ya Allah. Ya Allah, terimalah segala sedekah yang sudah pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, andai dalam sedekah kami ada perasaan ria, ada perasaan ujub, ada perasaan hal-hal yang negatif, ya Allah, tolong maklumi dan ampuni. Ya Allah, terimalah itu sebagai amalan yang ikhlas walaupun kami tidak ikhlas ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami untuk kedepannya menjadi orang yang ikhlas dalam bersedekah ya Allah, dalam beramal soleh ya Allah. Ya Allah, berkahilah hidup kami, dalam itu rezeki kami, dalam itu rezeki buat kami yang luas ya Allah, yang banyak yang berkah ya Allah. Dan ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu bulan depan.